Halo kalian semua, apa kabar kalian di sana? Semoga di sana sehat-sehat saja dan kita semua terhindar dari virus corona. Di sini saya ingin menceritakan sebuah film yang berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure. Sesuai dengan judulnya, film ini mengisahkan tentang bagaimana bajak laut mengadakan perburuan harta karun yang sudah lama ditinggalkan oleh Cinderella di suatu kerajaan Goryeo. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Pada zaman dahulu di Korea, terjadi perang di kerajaan Goryeo dengan tentara Jepang, dan jenderal pertahanan terakhir telah dikalahkan. Jenderal terakhir yang tersisa malah menjarah harta kerajaannya sendiri dan membawa rampasan tersebut ke laut. Zaman pun berubah, dan cerita pun dimulai dengan sekelompok bandit yang sangat kelaparan di laut yang dipimpin oleh Momochi, yang diselamatkan oleh kawanan bajak laut yang dipimpin oleh seorang kapten cantik yang bernama Haerang. Bajak laut ini hanya menyerang kapal-kapal Jepang saja dan tidak menyerang kapal-kapal perdagangan Korea. 3 bulan setelahnya, saat para bandit dan bajak laut itu sedang beradu mulut, tiba-tiba muncul kapal Jepang dan mereka pun akhirnya menyerang kapal Jepang tersebut bersama-sama. Di sini, Momochi menunjukkan kehebatan berpedangnya dan berhasil membantu Haerang untuk mengalahkan kapal Jepang tersebut. Dari sini diketahui bahwa mereka berada di perairan Joseon ternyata untuk mencari harta karun berupa tumpukan emas dan perak. Akhirnya, mereka mendapatkan peta tersebut dan mulai mencari harta tersebut. Dari peta tersebut diketahui bahwa harta tersebut adalah harta yang dirampas oleh Jenderal Jobang, yaitu jenderal terakhir dinasti Goryeo yang merampas harta kerajaan dan membawanya ke laut. Akhirnya Haerang beserta krunya memutuskan untuk mencari harta karun tersebut. Mereka pun sampai di suatu pulau dan menemukan petunjuk berupa sebuah gading. Tapi mendapatkan gading itu tidaklah mudah. Mochi harus diserondol oleh kawanan sapi dan hampir jatuh ke jurang. Untung ia akhirnya selamat dan malah menemukan gading tersebut. Karena kru terbagi menjadi 2, akhirnya Haerang memutuskan untuk merekrut semua bandit yang sebelumnya menjadi bawahan Mochi untuk menjadi kru bajak lautnya. Tetapi di sini Mochi yang akan diangkat sebagai wakil kapten malah menolaknya dan memilih tinggal sendirian di pulau. Di sini ia pun malah mencoba mencuri gading untuk petunjuk peta harta karun tersebut. Tapi di saat yang sama, ia juga malah ditipu oleh Makji, di mana Makji mencuri dan ingin menjual gading tersebut ke raja setempat dan mendapatkan keuntungan pribadi dengan menyamar sebagai Haerang dan Mochi. Tapi untungnya, Haerang berhasil menangkap Makji dan komplotannya. Setelah gading tersebut kembali, akhirnya mereka kembali melakukan perjalanan mencari harta karun tersebut dengan cara menyelam ke dalam arus laut. Untuk melaluinya tidaklah mudah, karena harus menghirup udara yang dicampur dengan kandung kemih babi untuk bisa bernafas di dalam arus tersebut. Mochi yang tidak tahan pun pingsan dan ditolong oleh Haerang sehingga akhirnya mereka semua sampai di tempat harta karun tersebut. Tapi sayang, yang ada di dalam hanyalah perak saja dan tidak ada emas di sana. Di saat yang sama, ada seorang jenderal yang menginginkan harta tersebut untuk mendirikan kerajaan baru, dan dia adalah partner dari Mochi dulu semasa menjabat menjadi pasukan kerajaan dan menjadi musuh pada akhirnya karena menginginkan kekuasaan. Untuk menjadikannya dirinya raja, ia membutuhkan harta tersebut untuk membangun kembali kerajaan Joseon. Akhirnya mereka pun bertarung, tapi Mochi menggunakan triknya untuk melarikan diri beserta dengan harta karun peraknya tersebut. Sayang, Mochi dan Haerang malah termakan ikan paus sebelum akhirnya dilontarkan melalui punggung ikan paus tersebut. Pada akhirnya, mereka pun gagal mendapatkan harta tersebut. Merasa ada yang aneh, Haerang akhirnya menyadari bahwa ada peta lain menuju tempat harta karun yang sebenarnya, yaitu pada bendera goblin milik Jenderal Jobang terdahulu. Di sini, Makji yang sebelumnya terlihat mengambil bendera tersebut ditelanjangi demi mencari bendera tersebut, tapi ternyata ia menghilangkannya dan tidak membawanya. Karena sebelumnya ia sempat melihat bendera tersebut, ia sudah tahu di mana letak harta karun tersebut, yaitu di Pulau Inazuma. Mereka pun bergegas ke sana, tapi hanya Makji yang tahu jalannya dan tempat itu sangat berbahaya dan membuat Makji trauma, sehingga ia pun menolak menunjukkan jalan tersebut. Tapi pada akhirnya, ia meminta syarat jika ingin ia mengantar Haerang dan kawan-kawan ke sana, ia meminta untuk menjadi kapten demi memenuhi cita-citanya dahulu. Haerang pun menyetujuinya, dan ia pun menyerahkan ban kapten kepada Makji.
Tiba-tiba sampailah mereka di laut api dan terjadi badai yang sangat dahsyat. Tapi di sini Hairanglah yang lagi-lagi berperan sebagai kapten sesungguhnya, karena Maki tidak mengetahui apa-apa tentang navigasi kapal. Sesampainya di sana, mereka berusaha menggali di mana-mana, tapi mereka tidak menemukan apapun. Dan tiba-tiba Hairang dan Mochi melihat ada puncak yang diterjang petir terus-menerus. Merasa curiga, Mochi pun menawarkan diri untuk pergi ke sana dan melihat ada apa di sana. Di lain tempat, Maki malah menemukan burung penguin yang membawa kepingan emas di mulutnya. Di sana, ia pun dengan konyolnya mencoba berkomunikasi dengan penguin tersebut untuk menunjukkan di mana letak emas tersebut. Akhirnya, Maki pun diantar penguin tersebut sampai di lokasi kapal yang penuh dengan tumpukan emas batangan. Scene berpindah di mana Mochi sudah sampai di puncak, dan ternyata mereka bertemu dengan jenderal musuh bebuyutan Mochi terdahulu. Ia pun harus berusaha bertarung mati-matian untuk mengalahkan jenderal tersebut. Scene berpindah lagi di lautan, di mana kapal Hairang sengaja dihancurkan oleh kapal kerajaan dan karam. Hairang pun memutuskan menyerang balik dan berhasil mengalahkan kapal kerajaan tersebut. Mereka pun senang bukan kepalang karena Maki tiba-tiba muncul di saat yang sama membawa kapal yang berisikan tumpukan emas batangan. Tapi tiba-tiba ada pusaran air laut yang disebabkan gunung meletus di dalam air. Hairang yang ahli dalam navigasi kapal berhasil menyelamatkan kapal tersebut beserta semua krunya dengan mengemudikan kapal seolah-olah berseluncur di dalam ombak. Scene berpindah lagi di mana Mochi bertarung dengan jenderal tersebut dan hampir saja kalah. Tapi berkat keberuntungannya, ia berhasil mengalahkan jenderal tersebut dengan bantuan krunya dan juga petir dari langit, sehingga ia memenangkan pertarungan 1 lawan 1 dengan jenderal tersebut. Akhirnya, mereka semua berhasil kembali ke kapal dengan selamat, beserta dengan harta rampasan mereka, dan cerita pun berakhir di sini. Jadi gimana guys menurut kalian alur cerita film ini? Kalau menurut saya, film ini memiliki alur yang cukup ringan dan lebih ke arah komedi, sehingga untuk memahami film ini tidak terlalu sulit dan menyenangkan. Oke guys, sekian dulu video saya. Jika ingin request film, bisa komen di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. See you on the next video, bye bye.